Bab 3161. Jack tertawa kecil saat dia berdiri diam di tempat. Tindakannya bahkan lebih mengejutkan David. Dia mendengus, jadi kamu tidak hanya keras kepala. Kamu benar-benar berpikir kamu mampu melawan kekuatanku. David cukup dekat dengan Jack saat itu. Dengan jarak sejauh itu, Jack pasti tidak akan bisa kabur jika David tidak menginginkannya. Bahkan dengan hal-hal yang sudah ada, Jack tetap menempatkan dirinya di tempat, tidak bergerak. Sepertinya Jack benar-benar percaya diri. Bibir David berkedut putus asa, menatap Jack seolah dia benar-benar idiot. Aku belum pernah melihat alkemis sepertimu sebelumnya. Bahkan jika kau penuh percaya diri, kau harus memiliki sedikit akal sehat, sepanjang waktumu dalam alkimia, jadi dari mana kamu mendapatkan keterampilan untuk melawanku? Penonton di area tontonan kembali terdiam. Ketika mereka melihat bahwa Daudah yang muncul, mereka semua menutup mulut. David bahkan mengatakan bahwa dia akan membuat Jack memohon belas kasihan. Para prajurit di area tontonan semuanya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Jika mereka tidak secara pribadi menyaksikan keterampilan Jack, mereka pasti akan merasa kasihan pada Jack. David jelas bukan orang yang baik. Sebelum mereka memasuki ruang isolasi, konflik di antara mereka berdua sudah sangat panas. Para prajurit di area tontonan tahu bahwa mereka berdua sudah saling serang di area tunggu jika bukan karena hukum. Sekarang setelah mereka berdua bertemu, David pasti akan melakukan apa saja untuk menyiksa Jack. Namun, mereka tahu betul bahwa David mungkin tidak memiliki keterampilan untuk menyiksa Jack. Pemenangnya bahkan tidak yakin. Mereka agak bisa menebak bahwa David seharusnya sudah berada di tahap kedua dari tekniknya, jadi dia lebih kuat dari Luther. Namun, tidak mungkin dia sekuat itu. Dibandingkan dengan David, Jack mungkin lebih diuntungkan. Pada saat itu, bahkan para prajurit dari benua kekacauan tidak begitu percaya diri bahwa David bisa menang. Murid-murid dari Frenzied Blade Clan semuanya sangat gugup. Mereka sangat ingin memberitahu David bahwa Jack adalah serigala berbulu domba. Mereka ingin memperingatkannya agar tidak meremehkan Jack. Selain itu, segala sesuatu tentang Jack sangat aneh. Tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan Jack. Murid-murid klan pedang gila bahkan merasa lebih baik bagi David untuk bertemu Edward sebagai gantinya. Itu karena David setidaknya mengetahui keterampilan Edward, tetapi Jack menyamar terlalu baik. Praktis semua orang tertipu. Namun, David sama sekali tidak tahu betapa khawatirnya rekan-rekan muridnya terhadapnya. Dia hanya merasa seperti telah mendapatkan jackpot pada saat itu. Dia bahkan sudah mulai merencanakan bagaimana dia akan menyiksa Jack. Dia pertama-tama akan melumpuhkan Jack sebelum menggunakan racun dan cambuk pada Jack. Jack akan menderita segala macam rasa sakit, dan ketika Jack akan mati, dia akan memberi Jack beberapa pil pemulihan. Dia tidak akan membiarkan Jack mati dengan mudah, atau dia tidak akan cukup bersenang-senang. Semua ide itu muncul di benak David. Senyumnya semakin lebar dan lebar. Sejak dia bertemu David, ekspresi Jack tidak banyak berubah sama sekali. Ketika David tiba di depannya, Jack dengan tenang mengeluarkan pedangnya dari Mustard Seed. Jack sama sekali tidak bereaksi terhadap semua yang dikatakan David. Dia bahkan dengan tenang mengeluarkan senjatanya sendiri untuk menghadapinya. Ini menyebabkan David merasa seperti dia telah ditantang. Bibir David berkedut sebelum dia berkata, "Nak, kamu tidak pernah gagal mengejutkanku. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa ingin memukulmu. Fakta bahwa kamu masih hidup adalah sebuah keajaiban." Bab 3162. Setelah Jack mendengar semua itu, dia merasa David semakin menyebalkan. Setiap bertemu David tak henti-hentinya berbicara. Jack mengangkat alis saat dia mencengkeram pedang di telapak tangannya. "Mengapa kamu banyak bicara setiap saat? Kamu tidak terganggu olehnya, tetapi yang lain terganggu." Bibir David berkedut saat wajahnya memerah karena marah. "Nak, aku sudah baik padamu, tapi kamu terus-menerus menantangku. Apakah menurutmu ini adalah ruang tunggu? Menurutmu peraturan akan menghentikanku untuk menyerangmu? Buka matamu dan lihat sekeliling. Ini adalah ruang yang terisolasi. Satu-satunya hal yang akan kamu dapatkan dari memprovokasiku adalah aku menyiksamu lebih lama." Bibir Jack berkedut tanpa daya sebelum dia melihat ke arah David dan menjawab, "Ada seseorang sebelum kamu yang juga membuang banyak waktu untuk berbicara sebelumnya. Namun, aku tidak memiliki konflik masa lalu dengannya,
jadi pada akhirnya aku membiarkannya pergi. Kamu berbeda, kita sudah mengalami terlalu banyak konflik. Aku tidak akan begitu baik padamu sekarang karena kamu ada di depanku. Jack mengatakan semua itu dengan cara yang sangat santai. David mengernyit bingung. Dia mendengus sebelum berkata, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Jangan bilang kamu sudah membunuh orang lain sebelum datang ke sini. Jack mengangguk, mengakuinya dengan jujur. Setelah David melihat Jack mengangguk, dia mulai tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar pekerjaan besar. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk Jack sambil tertawa, sepertinya memang ada yang salah dengan kepalamu. Apakah kamu berhalusinasi? Kamu berhasil membunuh seseorang. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanya seorang alkemis. Bagaimana mungkin Anda mungkin membunuh salah satu dari 10 peserta? Jack tertawa, berkata dengan acuh tak acuh, aku akan baik kali ini. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku akan menjawabmu dengan jujur. Tidak ada satupun peserta yang cocok untukku. Selain Chris dan Edward, membunuh yang lain akan sangat mudah. Kamu hanya akan mati setelah disiksa. Setelah dia mendengar itu, tawa David semakin dibesar-besarkan. Dia merasa seperti kepala Jack benar-benar dipukul beberapa kali terlalu banyak sehingga Jack bisa mengatakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Apakah Jack mengira dia berada di alam pemadatan ilahi? Dia benar-benar mengatakan bahwa peserta lain bukan tandingannya. Apakah dia pikir dia adalah Chris? Bahkan Chris tidak akan mengatakan hal seperti itu. David tertawa gila-gilaan di dalam ruang yang terisolasi, tetapi para prajurit di area pandang semuanya diam. Melihat betapa berlebihannya David tertawa, mereka semua memiliki ekspresi yang bertentangan di wajah mereka. Semakin banyak David tertawa, semakin mereka merasa bahwa David tidak tahu apa-apa. Seseorang berkata tanpa daya, David akan menyesali ini. Aku merasa Jack benar-benar jujur dengan semua yang dia katakan, dan dia mungkin benar-benar bisa melakukannya. Jika David jatuh cinta pada Jack, Jack tidak akan melepaskan David dengan mudah. Aku bahkan bisa membayangkan bagaimana David akan disiksa. Dia pasti akan membayar semua yang dia katakan. David yang malang, dia mungkin tidak akan bisa menerima bahwa Jack lebih kuat darinya bahkan di saat-saat terakhirnya. Para prajurit dari benua kekacauan mulai mendiskusikan semuanya dengan penuh semangat setelah mereka mendengarnya. Para prajurit dari benua kekacauan berkata dengan lantang, oh tolong, mereka berdua bahkan belum mulai bertarung. Kami masih belum tahu siapa yang lebih kuat dan lebih lemah, tetapi Anda sudah menentukan bahwa David bukan tandingan Jack. Jack memiliki beberapa keterampilan, tetapi dibandingkan dengan David, dia seharusnya menjadi lawan yang seimbang. Aku merasa itu mungkin tidak seburuk itu. Jack hanya melebih-lebihkan. Dengarkan saja apa yang dia katakan. Selain dirinya sendiri, peserta lain sama sekali tidak cocok untuknya. Dia pikir dia siapa? Apakah dia pikir dia lebih baik dari Chris? Bab 3163. Jack kuat, tapi Chris juga tidak lemah. Kecuali dia sudah benar-benar menguasai teknik peringkat bumi atas, tidak mungkin dia bisa melakukan ini. Aku merasa Jack benar-benar mempercayai apa yang dia katakan, tapi itu tidak berarti dia benar-benar bisa melakukannya. Itu karena Jack sama sekali tidak tahu seberapa kuat yang lain. Dia sangat tidak tahu apa-apa sehingga dia benar-benar percaya diri. Jack berasal dari benua Hestia. Mereka disegel oleh kekuatan aneh, mengisolasi mereka dari dunia lain. Jika bukan karena dunia berputar, mereka tidak akan bisa bertemu dengan para prajurit dari dunia lain sama sekali. Jadi, Jack sama sekali tidak tahu seberapa kuat para prajurit dari dunia lain itu. Aku merasa itu cukup masuk akal. Aku juga berpikir begitu. Jack mengatakan itu hanya karena dia terlalu bodoh. David seharusnya memiliki kekuatan yang setara dengannya. Tidak mungkin dia akan mengakhiri pertarungan dalam satu serangan seperti terakhir kali. Lagi pula Luther telah terjebak dalam kemacetan dengan tekniknya. Itulah mengapa Luther kalah begitu cepat. Murid dalam klan pedang gila merasa seperti sesama murid mereka dihina, jadi mereka berdiri dan berteriak keras. David menggunakan teknik atribut petir. Jika saya tidak salah, Jack mungkin menggunakan teknik atribut jiwa. Teknik atribut petir adalah counter alami untuk teknik atribut jiwa. Tanpa itu dalam permainan, keduanya mungkin bahkan dalam hal kekuatan, tapi teknik David melawan teknik Jack.
Sangat tidak mungkin Jack akan bisa menang. Jadi begitulah, David menggunakan teknik atribut petir. Jika demikian, maka peluang Jack untuk menang paling banyak 30 hingga 40%. Namun, David mungkin tidak akan bisa membunuh Jack. Dia mungkin hanya bisa melakukannya Jack paling banyak terluka parah. Kamu benar, itu mungkin yang akan terjadi. Apapun yang terjadi, kita tidak dapat menyangkal keterampilan Jack. Jack mungkin benar-benar bisa menang pada akhirnya. Diskusi tidak dapat ditarik kembali. Beberapa orang mulai menyesal bahwa mereka tidak mempertaruhkan kristal roh mereka pada Jack. Peluang Jack adalah yang tertinggi di antara semua orang di sana. Jika Jack benar-benar cukup beruntung untuk menang, maka mereka yang bertaruh padanya akan mendapatkan jackpot. Saya pikir Anda terlalu jauh ke sana. Jack mungkin kuat, tetapi peluangnya untuk menang, pada akhirnya, sangat kecil. Di mata saya, itu sama sekali tidak mungkin. Chris dan Edward bukan satu-satunya yang kuat. David juga cukup kuat. Mari kita lihat apa yang terjadi sebelum kita mengatakan hal lain. Sepertinya ada peluang bagus bahwa David akan membunuh Jack di sini. Sebagian besar prajurit di sana mungkin telah mengakui keterampilan Jack, tetapi mereka masih tidak berpikir bahwa Jack pada akhirnya akan dapat mengalahkan Chris dan memperoleh kemenangan. Tidak peduli seberapa intens diskusi di luar, keduanya di ruang isolasi tidak terpengaruh sama sekali. David sangat senang dengan dirinya sendiri, merasa sangat beruntung telah bertemu Jack. Namun, memang ada yang salah dengan kepala Jack. Apa yang dikatakan Jack terlalu lucu. Jack benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Bahkan seorang murid terpilih dari klan kelas 9 tidak akan berani menjadi sombong seperti Jack. Seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia berputar yang cocok untuknya. Jack dengan dingin menatap David, apakah kamu sudah selesai membuang-buang waktu? Jika sudah, mari kita mulai. Setelah mengatakan itu, Jack mulai membentuk segel. 100 pedang jiwa tiba-tiba muncul di udara. David segera menyadari bahwa Jack menggunakan teknik atribut jiwa. Setelah melihat adegan itu, David tertawa lagi, kamu sebenarnya menggunakan teknik atribut jiwa. Kamu akan lebih menderita sekarang. Bab 3164. Setelah mengatakan itu, David mengambil cincin emas keunguan dari tempat penyimpanannya. David melambaikan cincin itu di depan Jack dan berkata, apakah kamu tahu apa ini? Seorang prajurit bodoh seperti kamu mungkin tidak tahu sama sekali apa ini. Kamu mungkin bahkan tidak tahu bahwa ada senjata berbentuk cincin. Bibir Jack berkedut. Sudah kedua kalinya Jack melihat senjata seperti itu. Meskipun dia belum lama berada di Provinsi Tengah, dia tahu bahwa senjata seperti itu tidak jarang. David merasa benua Hestia adalah pedesaan yang benar-benar pedesaan yang tidak memiliki apa-apa. Senjata yang sering mereka lihat mungkin adalah senjata yang belum pernah dilihat oleh para prajurit benua Hestia sebelumnya. Area tampilan di luar ruang terisolasi sedikit gempar berkat apa yang dikatakan David. Para prajurit benua Hestia sangat marah sehingga beberapa dari mereka bahkan mulai mengutuknya di tempat, bodoh-bodoh. Apa istimewanya senjata cincin? Itu ada di mana-mana di benua Hestia. Dia berbicara seolah-olah benua Hestia tidak memiliki apa-apa. Petik 2. Itu benar. Jadi bagaimana jika dia berasal dari benua kekacauan? Dia tidak tahu bagaimana melakukan apapun selain berbicara secara membabi buta. Para prajurit dari benua kekacauan segera bertengkar dengan para prajurit dari benua Hestia untuk membela David. Apakah ada salahnya menyebut kalian semua bodoh? Selama bertahun-tahun, kalian semua telah hidup di dunia tertutup. Kalian sama sekali tidak tahu seberapa luas dunia luar. Itu benar, aku merasa David benar. Satu-satunya cara kita bertemu di sini adalah karena benua Hestia, benua kekacauan, dan benua rawa putih memiliki pijakan yang sama ketika dunia berputar pertama kali dibuat. Setelah bertahun-tahun, benua Hestia disegel sepanjang waktu. Standarmu telah jatuh jauh di belakang kami. Tidak bisakah kamu mengerti itu? Jangan berbicara seolah-olah benua Hestia sangat kuat. Lihat saja langkah pembantaian ini. Dari 10 peserta, Jack satu-satunya dari benua Hestia. Bukankah itu membuktikan betapa lemahnya dirimu? Benua Hestia tertinggal dari dua dunia lainnya karena berbagai alasan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dan tidak bisa disangkal oleh para prajurit di benua Hestia. Namun, David mengejek Jack dan mengatakan bahwa Jack bahkan tidak bisa mengenali senjata ring.
Itu melewati batas karena senjata ring tidak jarang. Bahkan jika benua Hestia telah ditutup selama bertahun-tahun, mereka tidak jauh tertinggal sampai tingkat itu. Kata-kata David adalah penghinaan langsung ke seluruh benua Hestia, jadi bagaimana mungkin prajurit benua Hestia menerimanya? Di ruang yang terisolasi, Jack dengan dingin menatap David. Dia melihat ekspresi sinis di wajah David, dan secara alami bisa mendengar apa yang dimaksud David. Dia mendengus dan berkata, "Aku tidak percaya kamu begitu bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir senjata cincin adalah senjata langka? Benda-benda ini ada di mana-mana di benua Hestia, tapi aku tidak percaya kamu berpikir itu langka. Kamu benar-benar memperluas wawasan saya di sini." Kata-kata itu membuat wajah David memerah. Kebanggaan yang dia rasakan tiba-tiba benar-benar kempis. Para prajurit dari benua Hestia menjadi bersemangat di area tontonan setelah mendengar itu. Beberapa dari mereka bahkan mulai bertepuk tangan. Seseorang dengan keras berteriak, "Jack benar. Davidlah yang rabun. Dia benar-benar menganggap sesuatu yang ditemukan di mana-mana itu langka. Siapa yang bodoh sekarang?" Bab 3165. Setelah para prajurit dari benua kekacauan mendengar apa yang dikatakan Jack, ekspresi mereka menjadi masam. Mereka melihat para prajurit dari benua Hestia yang menjadi bersemangat berkat kata-kata Jack dan benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan, karena tidak mungkin untuk melawan kata-kata Jack. David mulai terengah-engah di ruang terisolasi. "Brad, kamu masih terus-menerus mencoba menantangku. Jangan lupa, ini bukan ruang tunggu. Kita sudah berada di ruang terisolasi. Apakah kamu tidak tahu seberapa buruk hal-hal yang akan berakhir untukmu jika kamu melanjutkan?" Jack mendengus, "Kalau begitu serang aku. Kami terjebak denganmu membuang-buang waktu di sini. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Jika ya, maka cepatlah dan serang. Aku tidak ingin membuang waktu lagi untukmu." Saat dia mengatakan itu, amarah David semakin melonjak. Kedua tangannya gemetar saat dia mengepalkan cincin di tangannya dengan erat. "Bagus sekali. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan." David mengguncang cincin di tangannya, dan petir mulai beriak di sekitar cincin, mengeluarkan suara berderak. David melihat ke arah cincin itu dan berkata, "Ini adalah sesuatu yang saya habiskan dengan banyak uang untuk dibeli dari seorang pengrajin ahli. Sudah lama bersama saya, dan banyak prajurit telah mati karena cincin Dewa Petir." Jack mengangkat alis, jadi cincin itu sebenarnya disebut cincin Dewa Petir. Nama itu terdengar seperti tak terkalahkan. Jelas bahwa nama itu diberikan untuk membuat dirinya terlihat lebih baik. Meskipun Jack tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membuat cincin Dewa Petir, David tetaplah seseorang yang bahkan tidak berada di alam pemadatan ilahi pada akhirnya. Dia hanya seorang tuan muda. Tidak mungkin cincin Dewa Petir dibuat dengan sesuatu yang sangat mahal. Di antara para prajurit muda, cincin Dewa Petir mungkin mahal, tetapi ketika datang ke seluruh dunia kelas 3, itu mungkin hanya rata-rata. Cincin Dewa Petir adalah nama yang sangat dibesar-besarkan. Jack berkata tanpa daya, "Apakah kamu tidak takut tidak bisa memenuhi namanya? Cincin Dewa Petir, betapa sombongnya." David mengangkat alis dengan acuh tak acuh, "Aku menamainya cincin Dewa Petir karena aku akan benar-benar menjadi Dewa Guntur di benua kekacauan pada akhirnya. Kamu tidak bisa mulai membayangkan pencapaianku di masa depan. Tidak salah menamainya seperti itu. Teknikku disebut Thunder Destroys All. Menggunakan cincin Dewa Petir, teknik ini akan sangat ditingkatkan. Kupikir Chris akan menemukanmu sebelum aku, dan aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan seberapa kuat teknikku. Aku tidak percaya takdir menyatukan kita untuk membiarkanmu mati di tanganku. Aku akan membiarkanmu melihat apa itu Thunder Destroys All, dan apa itu teknik peringkat bumi atas." Saat dia mengatakan itu, tangan David mulai bergerak dengan cepat, membentuk segel demi segel. Cincin Dewa Petir itu seperti binatang buas dengan mulut terbuka lebar, menyerap semua segel di dalamnya dan mulai bersinar terang. Guntur yang berderak semakin keras. Bahkan sekelilingnya ternoda oleh cahayanya. Kaki David perlahan meninggalkan tanah, dan kilatan guntur mulai keluar dari tubuhnya, beresonansi dengan cincin Dewa Petir di tangannya. Saat itu, David sudah menjadi manusia yang terbuat dari guntur yang bersinar terang.
Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh petir ungu. Jack mengangkat alis, berdiri di tempat dan tidak bergerak. Meski meminta David untuk tidak membuang waktu, dia sebenarnya tidak terburu-buru mengakhiri pertarungan. Bab 3166. Meskipun David bukan apa-apa di mata Jack, setiap pertempuran masih merupakan kesempatan baginya untuk memperbaiki diri. Keahlian Jack sudah meningkat sedikit, tapi dia kurang pengalaman. Oleh karena itu, setiap kali dia bertemu lawan yang berada di pihak yang kuat, dia akan menahan diri, tidak melepaskan kesempatan untuk melatih dirinya sendiri. Setelah David naik ke udara, dia berhenti. Dia menatap Jack dengan senyum dingin, "Berat. Kamu akan segera tahu apa yang terjadi jika kamu menyinggung perasaanku." Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya setelah mendengar itu. Bahkan sekarang, David masih berniat membuang-buang waktu. Jack tidak bisa diganggu untuk menghiburnya. Dia hanya berdiri di tempat seperti pohon willow yang tidak bergerak. Setelah merasakan tatapan Jack, David mengerutkan kening. Dia mengatupkan giginya saat menatap Jack, tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia meraung marah saat dia mulai membentuk segel dengan tangannya lagi. Cincin Dewa Petir mengeluarkan cahaya yang kuat, begitu terang sehingga memaksa orang untuk menutup mata. Mereka mendengar suara berderak keras saat sinar guntur melesat tepat ke arah Jack. Jack buru-buru mundur, menghindari serangan itu. Bibir David meringkuk dengan jijik saat dia berkata, "Kamu berhasil menghindari yang pertama, tapi kamu tidak bisa menghindari yang lainnya. Karena kamu berhasil menghindari satu halilintar, bagaimana kalau 10?" Setelah dia mengatakan itu, 10 petir berteriak dengan ledakan, menembak tepat ke arah Jack lagi. 10 baut itu mengambil area yang luas, dan mereka menyerbu dengan sangat cepat. Kecuali Jack memiliki teknik kecepatan, tidak mungkin Jack bisa menghindarinya. Pada saat itu, para prajurit di area tontonan semuanya menahan napas. Jika Jack tidak bisa menghindarinya, dia pasti akan terluka akibat serangan itu. Jack mengaktifkan hukum ruang. Ketika guntur hanya berjarak 3 kaki darinya, Jack menghilang dari tempat itu, muncul 200 kaki jauhnya. Tepat setelah itu, ledakan besar terdengar. Tempat Jack sebelumnya berada, berubah menjadi kawah besar setelah dirusak oleh petir. David tercengang melihat pemandangan itu. Dia mengira dia akan bisa menghadapi Jack dalam satu pukulan. Namun, Jack sebenarnya berhasil menghindarinya. David berasal dari klan kelas 8, klan pedang gila. Bahkan jika dia tidak setinggi Chris di Paviliun Awan Ungu, keahliannya masih dianggap tinggi. David segera menyadari bahwa Jack telah menggunakan hukum ruang. Dia mengerutkan kening saat dia dengan dingin berkata, "Aku tidak percaya kamu benar-benar tahu bagaimana menggunakan hukum ruang." Jack tersenyum ringan, sama sekali tidak mengganggu David. Di matanya, bisa menggunakan hukum ruang adalah sesuatu yang sangat normal, tetapi David tampaknya tidak berpikir demikian. Jack tahu bahwa David tidak pernah menganggapnya normal sejak awal. Hukum ruang adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh para master. David mengira Jack sama sekali tidak berhak menggunakannya. Para prajurit di area tontonan kembali gempar. Mereka telah menyaksikan keterampilan Jack sebelumnya dan berpikir bahwa keterampilannya akan berada di sekitar level David. Mereka tidak pernah menyangka Jack bisa menggunakan hukum ruang. Meski hanya 1 menit, itu masih jauh lebih kuat dari kebanyakan prajurit. Bab 3167 Bahkan prajurit berbakat tidak dapat menguasai hukum ruang angkasa setelah bertahun-tahun pelatihan, namun Jack benar-benar dapat menggunakan sebagian darinya. Dia bahkan bisa menggunakan hukum ruang angkasa untuk menghindari serangan David. Keterampilan Jack jauh melebihi harapanku. Kupikir dia sudah mengungkapkan teknik terkuatnya kepada kita, tapi itu hanya sebagian kecil. Jack terlalu kuat. Sepertinya Jack benar-benar memiliki kesempatan yang layak untuk menang. Lagi pula, dengan hukum ruang, dia akan dapat menggunakannya untuk mendekati David selama dia berhasil menghindari serangan jarak jauh David. Dia akan melakukannya dapat meluncurkan serangan mendadak yang tidak akan bisa dihentikan oleh David. Sekarang aku yakin Jack akan menang. Bahkan jika itu hanya sebagian kecil dari hukum ruang, selama dia menggunakannya dengan baik, dia akan dapat mengambil inisiatif. Tidak masalah jika keduanya dari mereka memiliki kekuatan yang hampir sama, tetapi selama Jack terus-menerus menghindari dan menghindari serangan David, energi sejati David pada akhirnya akan habis. Kemudian, David hanya akan menjadi ikan di talenan.
Apa gunanya atributnya melawan Jack? Tekniknya terlalu luar biasa. Posisi David pasti sulit. Jika ini terus berlanjut, ini bisa berubah menjadi perang gesekan. Jika itu menjadi pertempuran yang berkepanjangan, itu akan menjadi hukuman mati bagi David. Lagi pula, Thunder Destroys All milik David menghabiskan banyak energi sejati setiap kali dia menyerang. Para murid dari klan pedang gila tidak dapat menerimanya ketika ada yang mengatakan bahwa David pasti akan kalah. Salah satu murid dalam berkata dengan keras, "Apa yang kamu tahu? Berhenti mencoba untuk mengutuk David. Apakah menurutmu David tidak tahu apa yang kamu katakan? Apakah menurutmu dia akan membiarkan Jack terus menghindari serangannya dan menggunakan energi sejatinya?" Siapapun yang bisa mengatakan sesuatu seperti itu jelas tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran. Setiap orang memiliki hal-hal mereka sendiri untuk dikatakan. Area tampilan menjadi gempar sekali lagi. David tidak tahu bahwa pertengkaran pecah karena dia berada di tempat yang terisolasi. Pada saat itu, dia memiliki aliran listrik di matanya ketika dia dengan dingin menatap Jack. "Tidak heran kamu berani bertindak begitu angkuh di depan kami, mengatakan kamu tidak takut pada siapapun. Itu karena kamu menguasai sedikit hukum-hukum, ruang sehingga Anda dapat menghindari serangan saya." Setelah dia mengatakan itu, David tertawa dingin ketika dia berkata dengan jijik, "Itu pemikiran yang naif. Jadi bagaimana jika kamu sudah menguasai hukum ruang angkasa? Itu hanya akan membuatmu lari. Jika kamu bisa lari, tidak bisa, apa aku hanya menghentikanmu berlari? Jangan berpikir itu akan semudah itu." Jack mendongak dan berkata dengan tenang, "Bukan aku yang berpikir segalanya akan terlalu mudah, tapi kamu." David berkedut saat dia tidak bisa berkata-kata. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Jack, tidak peduli apa. Dia merasa seperti Jack terus mengejutkannya. David menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, "Aku tahu bagaimana kamu berencana untuk menang. Bukankah kamu berencana menggunakan hukum ruang untuk terus menghindari seranganku dan menghabiskan energiku yang sebenarnya? Kalau begitu, kamu akan menunggu sampai energiku habis sebelum kamu menyerang, kan?" Bibir Jack berkedut saat dia menggelengkan kepalanya dengan serius. Dia tidak pernah berpikir untuk melakukan itu. Dia menggunakan hukum ruang hanya karena dia ingin melihat seberapa kuat serangan David, tetapi David sepertinya membuat kesimpulan sendiri. David tidak tahu apa yang dipikirkan Jack. Dia hanya melihat sikap tenang Jack dan menjadi lebih marah. Jack selalu terlihat tidak peduli, seolah-olah apapun yang terjadi di sekitarnya tidak akan mempengaruhinya sama sekali. David benci melihat Jack seperti itu. Dia menyipitkan matanya saat dia membentuk segel demi segel lagi, menggabungkan segel dengan cincin Dewa Petir. Bab 3168. Tiba-tiba, cincin Dewa Petir bersinar lebih terang. Lebih banyak petir ditembakkan. Kali ini, Jack sudah siap. Setelah petir ditembakkan, dia mengarahkan pandangannya tepat pada mereka, bersiap untuk menghindarinya kapan saja. Namun, Jack terkejut ketika halilintar tidak mengarah padanya sama sekali, melainkan udara di sekitarnya. Setelah beberapa suara berderak, petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam sekelilingnya. Jack mengangkat alis saat keterkejutan melintas di wajahnya. Apa yang coba dilakukan oleh Daud? Saat Jack merasa bingung tentang hal itu, dia terkejut saat menyadari bahwa area tempat petir menyambar memiliki arus kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Arus tersebut tidak serta-merta hilang dan malah seolah-olah berlama-lama di udara. Guntur terus-menerus melanda, dan sesaat kemudian, sekeliling mereka benar-benar dikelilingi oleh arus. David memiliki senyum di wajahnya saat dia berteriak lagi, "Mari kita lihat bagaimana kamu menghindarinya sekarang." Saat dia mengatakan bahwa Jack mengerti apa yang sedang terjadi, dia mengerutkan kening saat dia mengaktifkan hukum ruang lagi. Kali ini tidak semulus biasanya. Ketika dia mengaktifkan hukum ruang, arus kecil seperti jaring terjebak di ruang angkasa. Ruang yang bisa digunakan Jack memiliki banyak listrik yang tersangkut di dalamnya. Jack meraung rendah saat dia mengaktifkan semua energi sejatinya untuk memanggil semua hukum ruang yang bisa dia kendalikan. Ruang yang dipenuhi listrik sangat sulit untuk dimasuki. Ketika Jack muncul lagi, jaraknya hanya 30 kaki dari posisinya sebelumnya. Dengan penguasaan hukum ruang angkasa Jack,
dia akan mampu bergerak setidaknya 200 kaki dalam sekali jalan jika arus listrik tidak mengganggu. Namun, arus yang ada saat ini sangat memengaruhi penggunaan hukum ruang oleh Jack. Bahkan setelah memberikan semua yang dia miliki, dia hanya mampu bergerak sejauh 300 kaki. Kemampuannya untuk menghindari serangan apapun telah sangat berkurang. Hahaha, serangkaian tawa datang dari udara. Jack mendongak untuk melihat David sangat senang dengan dirinya sendiri. David berkata dengan keras, apakah kamu panik sekarang? Aku sudah memberitahumu. Keterampilanmu yang sedikit itu bahkan tidak layak disebut di depanku. Apakah kamu berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu tahu bagaimana menggunakan hukum alam? Ruang sedikit. Aku masih punya cara untuk berurusan denganmu. Jika kamu telah menguasai hukum ruang ke tingkat yang tidak berharga, aku mungkin benar-benar tidak dapat melakukan apapun untukmu. Namun, kamu hanya mengetahui sedikit saja. Aku hanya perlu menggunakan beberapa keterampilanku, dan kamu sudah tertangkap di jaringku. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghindari seranganku sekarang. Melihat itu, diskusi di area tontonan berubah lagi. Banyak prajurit dari benua kekacauan merasa mereka akhirnya bisa bernapas lega. Orang-orang tolol dari benua Hestia itu telah meremehkan David demi harga diri mereka sendiri. Giliran para prajurit dari benua kekacauan untuk mengatakan sesuatu. Para prajurit dari benua kekacauan mulai berbicara dengan keras. Bab 3169. Apakah kalian semua mendengar itu? Itulah jurang pemisah di antara mereka. Jadi bagaimana jika dia tahu bagaimana menggunakan sedikit hukum ruang? Di depan Tuan sejati, semuanya sia-sia. David punya cara untuk mengatasi apapun yang bisa dilontarkan Jack dia. Bahkan jika Jack memiliki beberapa keterampilan, dia tidak akan bisa lepas dari genggaman David. Tanpa hukum ruang, Jack harus menghadapi serangan David secara langsung. Melawan atribut bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan begitu saja. Jack dalam masalah sekarang. Rencana Jack semuanya menjadi asap. Gerakannya dibatasi hingga 30 kaki. Dia tidak akan bisa sepenuhnya menghindari serangan David. Melihatnya, mungkin butuh banyak usaha baginya untuk bergerak sejauh itu. Energi sebenarnya yang dia butuhkan untuk menggunakan hukum ruang mungkin sekarang sebanding dengan apa yang dibutuhkan David. Bahkan jika dia ingin menguras energi sejati David, energinya sendiri juga habis. Rencananya telah digagalkan. Aku hanya ingin tahu berapa lama Jack akan mampu menghadapi David secara langsung. Semua prajurit merasa peluang Jack untuk menang tidak terlalu tinggi pada saat itu. Mereka merasa dia mungkin hanya memiliki peluang 20 atau 30% untuk menang. Kecuali Jack masih memiliki kartu truf lain, Jack pasti akan kalah. Dia mungkin tidak mati, tapi dia tidak akan bisa menghindari luka berat. Salah satu murid dari Frenzied Blade Clan berkata dengan keras, mari kita lihat betapa dia ingin menyombongkan diri sekarang. Dia benar-benar memandang rendah semua orang sebelum ini. Dia benar-benar pantas dipukuli. Sekarang, David akan dapat menghadapinya dengan benar. Tidak mungkin dia menjadi sesombong itu sekarang. Akan lebih baik jika dia bisa ditangani sekaligus. Aku tidak ingin melihat kesombongannya lagi. Setelah dia mengatakan itu, banyak prajurit di benua Hestia merasa sangat tidak senang. Para prajurit dari benua Hestia merasa bahwa tindakan Jack memalukan karena mereka tidak tahu seberapa kuat Jack sebelumnya. Mereka mengira Jack yang berpartisipasi dalam pembantaian hanya akan mempermalukan mereka. Namun, Jack telah menggunakan keahliannya untuk mengubah pikiran mereka. Jack tiba-tiba menjadi harapan terbesar benua Hestia. Jack dihina oleh para murid dari klan pedang gila membuat para prajurit dari benua Hestia sangat tidak senang, hasilnya belum terlihat, jadi berhentilah menyombongkan diri. Bahkan jika itu pertarungan yang buruk dalam hal atribut, jika Jack berhasil tampil normal, masih mustahil untuk mengatakan siapa yang lebih lemah. Jack mungkin masih memiliki beberapa kartu truf. David sama sekali bukan tandingannya. Seorang murid dalam dari Frenzied Blade Clan membalas, kartu truf apa? Bagaimana dia bisa memiliki kartu truf? Bahkan jika Jack memang memiliki lebih banyak kartu truf, menurutmu David tidak? Jack tidak bisa menang karena dia tidak bisa menang, tidak perlu diperdebatkan lagi. Meskipun pertandingan belum berakhir, hasilnya jelas untuk dilihat semua orang. Jack pasti akan kalah. Jika kamu bebas membantu Jack berdebat, bukankah seharusnya kamu berdoa agar Jack tidak mati karena ini? Kalau tidak,
konsekuensinya akan menjadi malapetaka bagi Jack. David sangat bahagia pada saat itu sehingga senyumnya sampai ke telinganya. Ketika dia melihat Jack mengerutkan kening, dia lebih bahagia daripada jika dia mengambil sejuta kristal roh di jalan. Dia sudah cukup paham dengan temperamen Jack saat itu. Jack sangat pandai berakting. Tidak peduli apa yang orang lain katakan atau apa yang terjadi, Jack mampu bersikap seolah dia tidak peduli. Meskipun dia pandai berakting, Jack sebenarnya mulai mengerutkan kening, mengungkapkan kekhawatiran batinnya. David menebak bahwa Jack pasti sangat ketakutan saat itu. Dia mungkin sangat khawatir bahwa dia akan kalah dan disiksa sampai dia mati. David sudah bermimpi tentang bagaimana penampilan Jack saat dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Itu akan terasa luar biasa. Dia pasti akan membalas semua kemarahan yang disebabkan Jack padanya. Jack pasti akan disiksa. Pada saat itu, selain sedikit mengernyit, Jack tidak mengungkapkan banyak emosi. Dia tidak mengerutkan kening karena dia takut dia akan kalah. Sebaliknya, ini adalah pertama kalinya dia tidak dapat dengan mudah menggunakan hukum ruang. Lawannya sebelum ini semua tidak benar-benar bereaksi terhadap teknik ini. Bab 3170. Ini adalah pertama kalinya Jack bertemu dengan seseorang yang dapat membatasi hukum ruangnya. Fakta bahwa David dapat melakukannya mungkin berarti bahwa Chris dan Edward juga memiliki cara mereka sendiri. Sepertinya dia harus meninggalkan hukum ruang untuk momen penting di masa depan. Dia tidak bisa membiarkan lawannya mengetahui kemampuannya. David menyipitkan matanya sebelum dia mulai membentuk segel sekali lagi. Dia sangat menantikan Jack berlutut dan memohon padanya. Dia tidak ingin membuang waktu saat segelnya menyatu ke dalam cincin Dewa Petir lagi. Cincin Dewa Petir bersinar saat 10 petir lagi ditembakkan ke Jack. Suara guntur bergema di telinganya, dan Jack tahu bahwa dia tidak bisa lagi menghindarinya. Dia terpaksa menghadapinya secara langsung. Dia menghela nafas sebelum dia membentuk segel demi segel, memadatkan 40 pedang jiwa di udara. Saat menghadapi Luther, Jack tidak menahan diri dan membentuk 100 pedang jiwa untuk segera membunuh Luther. Namun, dia tidak ingin melakukan itu pada saat itu. Keterampilan David sedikit lebih baik daripada keterampilan Luther. Bagi Jack, David adalah batu asah yang cukup baik untuk mempertajam pengalaman bertarungnya. Itulah mengapa dia hanya membentuk 40 pedang jiwa. Dia ingin melihat apa hasilnya jika dia hanya menggunakan tahap pertama dari Destroying the Void. Tempat ini berbeda dari sebelumnya. 40 pedang jiwa di dunia luar berbeda dari di dalam dunia berputar. Lagi pula, dunia berputar membatasi kemampuan setiap orang. Setiap orang telah dibatasi pada tahap akhir dari alam bawaan. Saat itu, dia perlu menggunakan tekniknya untuk menutupi perbedaan kekuatan. Namun, semua orang berada di level yang sama di sana. Itu adalah ujian sebenarnya dari teknik melawan teknik. Dia ingin melihat apa hasilnya ketika teknik pada tahap kedua dari peringkat bumi atas bertentangan dengan teknik peringkat dewa tertinggi. Dengan mengingat hal itu, dia menembak ke depan dan bergegas ke arah guntur. Beberapa dari mereka melebarkan mulut karena terkejut saat melihat apa yang terjadi. Apakah Jack gila? Dia bergegas ke guntur. Apakah dia tidak takut dibakar hidup-hidup? Teknik atribut jiwa secara alami buruk terhadap teknik atribut guntur. Oleh karena itu, teknik Jack sudah cacat. Bahkan jika Jack kuat, semua prajurit di area tontonan merasa Jack pasti akan kalah. Dia jelas bukan tandingan David dalam pertarungan langsung. Dia ingin mati. Ketika David melihat Jack bergegas maju, dia tertawa sambil berteriak, "Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu." Jack tidak pernah peduli dengan apa yang dikatakan lawan-lawannya. Matanya hanya melihat guntur. Dia berteriak, dan 40 pedang jiwa terkondensasi menjadi satu pedang besar, menyatu menjadi pedang Jack. Dengan tebasan, pedang itu berbenturan dengan guntur yang hidup. Semua orang hanya mendengar ledakan saat kedua serangan itu saling bentrok. Gelombang dan gelombang energi mengalir keluar. Pada saat itu, mata semua orang terbelalak. Bahkan jika cahayanya sangat terang, menyakiti mata mereka, mereka tetap tidak mau mengalihkan pandangan mereka. Mereka khawatir akan melewatkan detail apapun. Setelah beberapa suara berderak, tebasan abu-abu membelah petir menjadi dua. Tebasan abu-abu itu secara nyata telah kehilangan sebagian dari kekuatannya, tetapi masih melesat ke arah David. Jack mengangkat alis.
Itu seperti yang dia pikirkan. Kekuatan teknik peringkat Dewa Pamungkas atas tidak bisa ditantang. Itu terpisah satu tingkat. Bahkan jika Jack hanya menggunakan level pertama, hasilnya jelas terlihat oleh semua orang. Dia menghela nafas saat dia berubah pikiran. Dia mengendalikan tebasan yang terbang di udara dan membuatnya menghilang. Masih belum waktunya untuk serangan terakhir. Dia tidak ingin itu berakhir begitu cepat. Bersambung.